Lagi makan apa, Dilan? Jeruk. Jeruk. Makan malamnya udah tapi. Udah. Udah. Makan apa tadi? Makanin ini. Ayam. Aku. Iya. Aku nggak makan ayam. Terus. Ikan. Ikan apa? Hmm, ibuku nggak bilang. Lupa. Rasanya sih kayak tuna, tapi aku nggak pas. Nggak pas. Kamu suka sayur nggak sih? Apa? Makan sayur suka? Suka. Suka. Nggak terlalu sih, tapi terga tergantung sayurnya apa. Paling suka sayur apa biasanya? Sayur kol. Aku sukanya sayur buncis. Buncis. Di ini, di santan gitu. Di santan atau ini, tumis biasa? Hmm, Yang buncisnya yang kayaknya panjang-panjang itu kan yang warna hijau. iya, itu. Terus langsung dipotong-potong atau yang panjang suka makan panjang gitu. Nah, dua-duanya sih enak. Ini, nah. Hari ini Jumat biasanya kelar sampai jam berapa biasa sekolah, Dilan? Hari ini Pulang pulang jam berapa? pulangnya jam 2.20. 2.20. Loh, kalau Senin Kamis bukan ini, bukan jam Senin satu ya? Kamis jam 3-an. Senin Kamis jam 3-an. Terus kalau dia Jumat 2.20. Tapi masuknya tetap jam berapa? Jam 8, Tetap jam 7.45. 7.45. Mm-mm. 7.45 sampai jam 8 jam juga ya, hampir 8 jam juga belajarnya. Kamu nggak ada ekskul juga? Hari Kamis ekskulnya. Dilan ngambil ekskul apa? Apa? Ngambilnya ekskul apa? Robotik. Apa? Robotik. Robotik ini berarti Di eh DigiKids. oh itu di luar sekolah berarti. Maksudnya Bukan. yang penyelenggaranya bukan Itu di dia sekolah. datang ke sekolah. Oh dia datang sekolah kayak semacam ininya ya. Kayak Mm-mm. lembaganya gitu ya. Belajar ini juga berarti udah belajar berarti belajar codingnya juga. Robotik kan setahu kamarku juga ada coding-coding Iya, kecil juga coding. kan. Heeh. Mm-mm. Pakai Vinci Bot namanya. Pinci bot. Tadi sebelum mulai aku tadi main-main di Hologram sebentar. Oh itu semacam aplikasinya Holoven. Kalau kamu nggak tahu ya. Yang di ini, al- yang yang Algonovanya. Oh yang ini berarti sambilan sama si sama Algonova juga kan. Berarti kamu ngambil Hologram. ngambil apa? Ngambil tutor matematikanya juga, tutoring matematika sekalian sama yang coding juga ya, pemrograman ya. Yang mana? Di Algonova berarti sekalian ngambil Aku cuma pemrograman juga. matematika aja, tapi udah dikasih app-nya Oh bisa? Oh dikasih buat app-nya. login. Hmm, Yang buat tap- kursus sama apa itu. tapi kalau yang kursus pemrogramannya nggak diambil, Aku cuma ikut matematika. hanya matematika. Ada ini, berarti ada lomba sih biasanya kan kalau robotik itu. Nggak ada lomba kah dalam waktu dekat ini, Dylan? Apa? Nggak ada lomba desain robotik gitu kah beberapa ini? Kamu nggak ada ikut lomba robot gitu? Lomba robotika gitu? Belum sih. Belum. Boleh loh coba-coba. Setahu kakak ini loh, di Algonova itu ada kompetisi juga loh. Aku sih pernah coba kompetisi robotik, tapi ya akhir-akhir ini sih belum ada pilihan. Yang kemarin menang tapi, yang terakhir. Aku belum ada menang, tapi ya lumayan lah Udah nilai aku. lumayan lah ya. Oke, berarti udah ini ya. Berarti matematikanya itu buat menguatin yang robotiknya juga nanti berarti ya. Karena kan penting pemrograman. Coba-coba lihat apa sih? Itu Hmm, apa? nego. Oh, Lego. Kamu nyusun itu berapa lama? Itu mudah sih.
ikutin panduannya langsung gitu ya. Nggak perlu ngikutin panduan. Desain sendiri berarti. Mantap, mantap. Iya. Kemarin kita terakhir sampai belajar ini ya. Apa itu namanya? Kita pola bilangan ya. Pola bilangan sama apa ya terakhir? Sama ini ya. Sama perkalian dua digit itu ya. Pakai yang dipecah itu kan. Masih ingat nggak? Udah nggak ingat? Ya udah, kamar kau review dulu pakai ini ya. Kita main itu dulu. Main, Bari kita main game santai. Yuk, buka ini yuk. Main Mana kuisis. chatnya? Bentar. Kita ke WA-nya. Aku share screen dulu. Bentar, kamar pas stop share ya. Nah, aku habis main ini. Oh, Among Us. Ini suka banget main. Eh, Ini ini yang main gimana ini cara kan. ngeback? Udah. Kamu mainnya sama siapa? Sama ini, random player. Ya random aja. Mana chatnya tadi? Di, udah, kamar kau udah kirim. Lebih enak main Among Us itu yang join pakai Discord juga loh sama Kodenya teman-teman. apa? Kodenya 726. Tulisin aja biar aku bisa copy paste. Oke, guys. Nih, udah bisa? Belum? Ganti nama dulu. Eh, Daylan. nggak sabar buat besok. Apa? Bisa main Nintendo. Bentar ya. Oke, Hmm, buset, langsung pakai item dia. sering aja. Ini kemarin udah kita bahas ini.
Ayo, masih ingat nggak ini ke pola yang ini kemarin? Fibonacci. Mana-mana? Bilangan dijumlahkan dengan sebelahnya, masih ingat nggak? Nggak ngerti. Itemnya udah habis. Coba lihat, polanya menurun atau naik? Menurun. Kalau menurun biasanya kan ada dua, antara dia dikurangin atau dibagi kan? Coba. Hmm, nebaknya nggak tahu. Nggak tahu jawabannya apa. Dia itu dari 128 ke 64 itu Dikurang. dikurang. Ada nggak? Hmm. Nanti Kak Marco jelasin. Nice. Dia kalau menaik biasanya antara dijumlah sama dikali. Mantap. Hati-hati. Ini udah kita bahas loh kemarin ini. Nice. Berapa? Kita dapat nilai berapa? Akurasinya, Nilainya aku iseng buka ini. coba lihat dulu. Akurasinya, meningkat ya. 88% loh. Kemarin kita yang pertemuan pertama cuma ini 70%. Berarti sehari ini ya, Lihat. sesuai sama ground kita kemarin ya. Makin hari makin Hmm. baik. Meningkat ya, 70% ya. Kemarin aku catat 70% yang pertama, udah Sekarang 88%. ngapain? Hah? Sekarang ngapain? Kita sekarang ngapain? Ntar, dari soal yang tadi gampang nggak? Apakah aku harus stop share screen sekarang? Boleh, mau stop share boleh. Gimana cara stop? Oh, tuh dia. Naikin mouse-nya ke atas, nanti ada kata stop screen di situ. Ah, udah. 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 Dari soal yang tadi, ada yang mau ini nggak? Penasaran nggak? Nggak tahu yang mana yang mau ditanya. Hah? Nggak tahu yang mana yang mau ditanyain. Yang mana? Bentar. Yang mana? Udah ini ya? Nangkap semua? Ini ada gambarnya ya?
ini tadi ini ya, karena kamu ini aja kan. Nah, ini Dilan ini kalau Kak Marco perhatikan beberapa Aku dua salah kata lihat aja. Aku udah pertemuan. Nah, itu harus hati-hati loh. Kemarin nilai matematika 80, jangan-jangan karena ada beberapa yang nggak teliti aja. Nggak apa-apa, ini sekarang pelan-pelan. berapa nilainya? Tadi 88%, udah meningkat. Sebelumnya 70%, tadi sekarang 88%. Sebenarnya udah ada peningkatan. Cuma ini sayang nih, tadi kalau misalkan ini benar udah 90%. Ini lebih ke kehati-hatian sama lebih teliti. Yang ini tadi udah benar ya. Nah, ini tadi udah bagus, udah ngerti pola. Ini kemarin kita pernah bahas kan, kalau dia harusnya ini jadi berapa? Ya, Kak, masih ingat nggak? Dia ada satu satu telur tiga. lah. Satu, tiga, lima, satu, tiga, tujuh, satu, tiga, enam. Selanjutnya berapa? Masih ingat nggak? Itu berapa sekarang? Itu, hmm, 10, terakhir 10. Ini satu, dapat ini dua. 15. Betul, 15. Oke, mantap. Nambah 5 dia kan? Oke, berarti masih masih ini ya, masih paham. Gampang. Ini tadi soal gampang ya. Ini juga gampang. Ini polanya Kalau saya ada yang lain deh yang aku salah. apa? Kalau saya ada yang lain deh yang aku salah selain itu. Tadi Dilan yang salah itu. Ini tadi benar. Kalau ini polanya apa Dilan? Nggak Polanya ngerti, aku jangan melihat aja. karena udah ada ini ya 1248 di sini ya. Hmm. Ini polanya pola-pola kali dua. Kalau kalian lihat bilangan seterusnya itu kan dia dikali dua kan. Satu kali dua dua, dua kali dua empat, empat kali dua 8. Setelah 8 16. 16. Setelah 16 Dua ini perkalian ya? iya perkalian. Perkalian 8. Perkalian dua. Jadi setiap Ya. bilangan setelahnya itu harus dikali dua. Bilangan terakhir itu dikali dua gitu. Tapi kok jadi 16 kalau perkalian 2? Jadi gini, bilangan yang ini, bilangan yang misalkan ini, bilangan pertamanya kan satu, ya kan? Nah, Hmm. satu, satu gini. Jadi gini kalau misalkan tuliskan aja. Nah gini, satu, dua, empat, delapan. Nah ini ke sini kita kali dua, ya kan? Ini ke sini juga dikali dua. Ini ke sini juga dikali dua. Oke. Nah, seterusnya kan kita Oke. disuruh untuk mencari bilangan selanjutnya. Nah, sama. Kalau semuanya polanya udah kebentuk dikali dua, berarti di sini juga kita kali berapa? Kali dua juga. 2. Nah, berarti di sini berapa? Hmm. 16. Nah, selanjutnya kita kali berapa juga? Dikali 2. Kali dua. Nah, berapa tuh? Ketemunya juga 16 kali dua, 16 dikali 2 jadi 32. 32. Gitu ya. Jadi polanya itu dia setiap bilangan yang bersusun itu, setiap bilangan yang ada kita kali dengan dua. Oke, tadi udah bener. Ini juga, ini polanya tadi apa? Ini jawabannya jawabannya bener nih. Kamu pengen tanya, penasaran? Karena ini Ini kayak 5 itu 10, 5 ke 16 6 ke 23 adalah 7. Habis itu terus 3 ditambah 8 jadi 31. bagus, mantap. Ketemu kan polanya kan? Nambah 8 terus Iya, nanti nambah 9 lagi kan? ya. Oke, berarti pola yang kayak gitu udah paham.
Ini gampang lah ya, pola bilangan ganjil, cuma kita tambah 10 ya belakangnya ya. Ini perlu dijelasin? Nggak usah. Nggak usah. Nah, ini tadi yang susah ya. Susah, yang ini susah. Iya. Nah, tadi masih ingat yang ini nggak? Yang kalau kita tadi yang sebelumnya kan kita bilang dikali dua masing-masing kan? Iya nggak? Iya. Nah, kalau yang ini kita kali sama kita bagi. Kalau dia menurun, kalau dilihat gini, kalau menemukan pola bilangan, kalau dia semakin naik itu pilihannya ada dua. Antara apa? Di jumlah sama di Sama dikali. kali. Nah, Kurang. Eh, dikali bener. Karena dia kan polanya makin membesar kan. Entah bilangannya itu dikali atau bilangannya itu dijumlahkan gitu ya. Nah, kalau dia ini polanya bilangannya ini menurun atau menambah nih? kurang. Nah, pola bilangannya itu bertambah, berkurang, ya kan? Berarti pilihannya ada dua. Antara apa? Apa? Kalau yang berkurang? Yang berkurang per nomor A. Nah, antara dia dikurang sama antara dia dibagi gitu ya. Nah, sebenarnya kalian bisa lihat nih, dari 128 ke 64 itu, dia dibagi dua. Iya nggak? Hmm. Ini semuanya dibagi dua. Bener. Jadi setiap bilangan itu dia dibagi dua. Oh, ngerti sekarang. Ngerti nggak? Ngerti kan? Ngerti. Tuh, Hmm. itu. Jadi dia dibagi dua. Pokoknya gini, kalau misalkan kamu nanti ingat, ada, kalau misalkan dia bilangannya itu semakin meningkat, semakin, apa namanya, semakin bertambah, pilihannya itu antara dua polanya biasanya. Antara dia dikali atau dijumlah. Sementara kalau dia bilangan itu eh, menurun, dia itu antara dikurang sama dibagi. Hmm. Yang ini terakhir, sebelum kita masuk ke materi, Ini gimana sih maksudnya? kemarin kan Marco kasih tahu bilangan Fibonacci. Masih kan nggak bilangan Fibonacci tuh? Fibonacci. Fibonacci. Biasanya orang-orang yang belajar pemrograman juga harus tahu yang pola-pola Fibonacci ini. Gimana? Kalau di tahap awal gimana menentukan polanya? Dua ketiga gimana polanya? Dua ketiga. Pasti kamu tadi ini ya, tadi ngiranya itu polanya itu dia kayak yang tadi ya, tambah satu, tambah dua, tambah tiga itu ya, Iya. ya kan? Sebenarnya nggak salah. Cuma kalau dalam konteks ini ada juga pola bilangan Fibonacci gini Dilan. Jadi bilangan Oh, ya, ini yang ditambah ya. bener. Jadi 2 ditambah 3 jadi 5 5 5 ditambah 3 jadi 8 8 ditambah Tambah tambah 5. tiga, 13. Itu ada juga pola kayak gitu. Ternyata metode yang itu ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, Ngerti. gak apa-apa. Nanti itu ini ya, berarti memang harus ini. Nanti biasanya di soal memang kasih diketahui nanti Soalnya Fibonacci-nya itu gitu. kan 2 ke 3 itu satu, Iya, 3 ke 5 itu 2. tambah dua, lima Habis ketiga, itu 5 ke 8 tuh 3. 8 ke tiga. 12 tuh 4. Kok kirain kayak Ya, gitu? berarti ini ya, nggak apa-apa. Itu berarti gini, daya kritisnya udah muncul tuh. Jadi memikirkan yang jawabannya bisa kok gitu kan, bisa ada alternatif jawaban gitu kan. Tapi nanti gini, kalau biasanya di soal itu biasanya bilang kayak gini, berikut bilangan Fibonacci gitu kan. Nanti kamu bisa, atau misalkan kalau nggak ada jawabannya biasanya, kalau misalkan dia 12 ini memang kadang nggak dimunculkan. Kadang dia cuma dibikin bilangan yang pola Fibonacci berarti jawaban 13 gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak ada jawaban 13, kamu bisa pakai metode yang tadi. Tambah 2, tambah satu, tambah 2, tambah 3, terus tambah 4 tadi ya. Gitu ya. Ini tadi kamu benar nih jawabnya. Kamu pakai yang metode ini tadi kan. Apa tadi namanya Fibonacci? Masih ingat Fibonacci? Tunggu ini bener ini
balik. Masa ya deh aku pakai metode yang nambah-nambah itu. Ya, yang Fibonacci tadi kan. Kamu nambahin juga kan. 14 tambah 9, 23. Oke ya. Oke. Hari ini Aku kita mau mau nanya, belajar. ini kok di Oh sini iya. ada tiga Marco Tabs tuh apa? Oh itu ini ku. Layar tabsku ada. Aku pakai tabs juga. Buat nulis-nulis. Hmm. Nah, pusing nggak? Gampang kan? Udah belajar banyak loh. Skornya juga udah Ngerti naik sih, 88%. tapi cara kayak gini sih nggak ditunjukin di sekolah. Loh iya dong. Kalau yang ini nanti kita lebih Nah, tapi aku advance. pakai aja lah. Gini, I- karena kalau misalkan sama dengan di sekolah, nanti kan ini, kamu kan harus lebih satu level lebih ini di atas sama teman-teman yang nggak ini, nggak les. Jadi kamu mau kasih level-level yang untuk mengetahui lebih lebih tinggi lah Mm-mm. ya. Nanti kamu bakal kepake kok. Kalau misalkan kalau kamu suka belajar pemrograman, itu biasanya bakal kepake lagi matematika pola-pola kayak gini kepake. Karena kan membuat pola kan kalau di pemrograman itu kan. Itu kamu belajar kalau misalkan belajar robotika itu pasti inilah tetap kepake. Aku share dulu. Nah, hari ini tuh kita mau belajar ini. Masih ingat pecahan nggak? Masih ingat? Nah, Iya. masih ingat ya. Jadi nanti kita belajar kalau bisa nanti kita nyelesain penjumlahan sama pengurangan. Cuma kalau nggak waktunya nggak cukup, nanti kita fokus ke penjumlahan. Lebihnya nanti pengurangan itu sama secara konsep ya. Nah, gini, kamu kan mau nanya dulu yang bagian ini. Sebenarnya kan pecahan itu kayak gini secara konsep ya. Misalkan kamu punya empat pizza, ya kan? Kalau misalkan di rumah ada dua orang, ya kan? Kalau kamu punya empat pizza, masing-masing dapat berapa berarti? 4 potong. Berapa? 4 potong. Enggak. Kebanyakan gini, pizzanya itu pizza utuh itu loh. Bayangkan kamu masih di kardus, oke? Masih di kardus, masih dudusnya lah ya. Aku tadi ada beli pizza juga nih. Bayangkan nih satu dus gitu ya, satu dus nih, full ya, full, oke? Minus pizza. Oke ya, full ya. Bayangkan kamu punya dapat satu satu full, terus kamu punya empat empat box nih, full kan? Terus kamu ada rumah ada dua, masing-masing dapat berapa berapa pizza berarti? Dua. Dua kan? Dua pizza utuh kan? 2/4. Loh, enggak dong. Kan kamu punya empat empat utuh, empat utuh. Ini semuanya utuh ya, yang nggak aku buat di sini yang masih yang utuh. Ini masih masih utuh nih semuanya nih. Ini utuh utuh. Berarti masing-masing dapat berapa? Nah, Iya hmm, kan? dua. Dua kan? Mm-mm. Nah dua. Ini saat dua. Nah kalau misalkan dia di rumah ada empat orang, masing-masing Satu. dapat dapat satu. Gampang kan? Dia bulat kan? Setiap orang dapat satu, dapat dua. Ibaratnya kayak kamu sama Hmm. aja nih. Kalau kamu punya lima apel, lima apel, terus di rumah ada lima orang dapat berapa masing-masing apel? Satu. Satu gitu. Nah, gini, masalah gini, bayangin kalau sekarang kamu cuma punya satu pizza aja, ya kan? Terus kamu mau bagi ke dua orang. Nah, berarti kan sekarang dia nggak bisa, setiap orang itu nggak bisa dapatkan secara utuh kan? Benar nggak? Nah, makanya gini, sebenarnya konsep pecahan itu, kalau kita lihat, ketika dia satu bagian itu nggak bisa dibagi Kalau secara menurut utuh. aku sih itu ya yang paling efisien sih kayak gini. Semampu apa orang itu bisa ngabisin. Aku sih nggak dibagi utuh kayak siapa yang mau ngabisin aja. Benar, benar, benar. Karena ini ya, kalau makan dua pun kadang udah ini ya, udah kenyang juga kan. Dua Mm-mm. dua bagian ibaratnya ya, bukan dua utuh ya, tapi Ya aku suka bagian. makan paling banyak pizza. Kamu paling banyak makan ya? Ya terkadang Nah itu. pizzanya. Jadi nangkap ya konsepnya. Tadi kalau misalkan kita mungkinnya utuh masih bisa. Tapi kalau dengan konsep pecahan itu kayak gini. Kalau misalkan kita punya satu pizza, cuma kita mau bagi ke dua orang, berarti kan harus kita bagi dua dulu kan.
Jadi setiap orang itu nggak bisa mendapatkan bagian utuh, tapi dia mendapatkan berapa? Berapa? Du- Dua per satu per dua. 1/2, ya kan? Mereka dapat masing-masing bagi dua. Jadi satu dari dua bagian itu gitu loh. Terus satu pisahan itu kita pisah dua, nanti dapat dua. Kalau dia empat, 1/4. 1/4. Jadi gini ya, konsep pecahan itu udah lengkap ya. Jadi ada 1/4 bagiannya. Oke, ini udah paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau konsepnya? Hmm, enggak. Nah, jadi kamu ngerti kalau misalkan dia dari sisi pecahan itu gini, karena dia nggak bisa dapetin utuh, berarti kita bagi dulu nih, satu bagian utuh itu kita bagi. Jadi satu pizza yang utuh tadi itu kamu bagi nih ke beberapa bagian tergantung dari beberapa beberapa orang yang di ini ya, yang mau dibagi rata. Kalau dua kita bagi dua pizzanya, kalau empat ya kita bagi empat gitu. Nangkap Kalau ada ya? 8 orang dibagi satu Bagi per delapan. delapan. Benar. Kalau ada Kalau enam ada orang, 10, kalau ada apa? kalau ada 6 orang, Bagi 6. nah kalau ada 1.000 orang, Hah? kalau ada 1.000 orang, Ya itunya dibagi itunya 10. Itunya bagi. dibagi 10, habis itu dipotong kecil-kecil. Nah bayangin Kayak kamu ini nih. ada Ini 1.000 kayak tamu gini. Dibaginya kayak gini. tuh. Kalau kayak gitu nggak adil kan? Gimana Masa caranya? ya Itu udah cuma bayangin yang paling ini orang yang paling luar dapat ininya doang. Itu kan yang paling pinggir itu kadang nggak enak ya. Kan cuma pengen makan ininya potongnya doang. kayak gini. Tapi Mana? harus tipis banget. Setipis mie. Nah itu bayangin kalau 1.000 orang nggak satu bagi satu ini. Nah gitu bener. Tadi kamu udah nangkap Setipis, konsepnya. setipis mie dapatnya. Hitung ya kalau 1/8 1.000 berarti gini kayak kalau misalkan dia potong lah bayangin potong 1.000 tuh. Harus pakai Udahlah. mesin motong mie. Mesin ya potong mie bener tuh. Bawa ke pabrik ini Jadi harus nih. jadi jadi kalau mau jadi potong 10, jadi masing-masing itu kan ada 10 slice, masing-masing harus digarisin kayak gini 10 kali. Tunggu, harus digarisin 100 kali 10 itu. Harus ini 100, ini 100, ini 100, ini 100 sampai semuanya dapat 1000, 1000 Benar. Itu pizza setelah kamu mie. potong 10 dulu kan di awal kan. Ya potong 10 besar, habis itu potong garis-garis kecil sejumlah 100. Nih bayangin gini, kalau yang digambar ini yang di layar ada berapa potong sebenarnya di awal. Ini menarik nih, kamu 8. 8. Berarti kalau misalkan kamu mau bagi 100 gimana? Mau bagi ke jangan 100 ya. Ya ke 1000. ke 1.000 orang. 1000. Awalnya cuma ada 8 Ih, potong, terus kamu mau gimana bagi ke ini? 1.000 orang. Jangan deh ke 1.000, kayaknya langsung pusing. Ke 40 Ih, orang aja deh, ke 40 orang. 40 orang. Ya, Kalau 40 orang. kamu awalnya udah punya 8 bagian nih, 1/8 kan. Sekarang kamu mau bagi nih ke 40 orang nih. Berarti kasarnya dari satu potongan ini nih, satu potongan yang ini tuh, kamu harus potong berapa lagi dia supaya bisa dapat nih nanti rata. Ini potong berapa, yang ini juga dipotong berapa. Satu dipotong 5. Bener, masing-masing potong 5. Tapi itu Nangkap juga ya? nggak adil dikit sih. Dikit banget pizzanya. Palingan orang minta makan lagi. Bikin prasmanan aja kali. Ya bener beli 5 lagi ya, beli 5 box lagi ya. Ya nggak tahu lah kalau orang sukanya 1/8 gini kayaknya rata-rata orang punya nggak suka 1/8 kurang kenyang kali ya. Potong 1/4 lah. Kalau 1/4 untuk 10, kalau 1/4 untuk 40 orang beli berapa box lagi ya Dilan ya? Seperempat untuk 40 orang. Satu orang sukanya 1/8. Oke lah, kita mulai dari 1/8 dulu ya. Kalau satu orang kenyangnya itu 1/8 yang ada 40 orang, berarti kita butuh berapa box lagi belinya? Gak mungkin dong kalau kamu bilang tadi bagi potong-potong Empat lagi ini puluh kan. dibagi 8 berapa ya? Ayo kali-kali ini perkalian perkalian 8 masih ingat?
Lima. Ya, 40 bagi 8 kan Oh 5. iya, 8 dikali 5, 5 40. 40. Jadi Nah, perlu 5 box. 5 box. Nah, itu kalau kenyang dia seperdelapan. Kamu kan tadi katanya nggak kenyang kalau seperdelapan. Kamu Aku biasanya sih, kenyang berapa? aku sih kenyang lah 8. Aku sih nggak ngabisin semua 8 ya. Tapi sih biasa kita makan 8. Atau enggak kita beli satu. Tapi kayak slice besar gitu. Satu slice tapi besar. Tapi besar. Nah, gini, besar. Nah Berarti ini di kan rumah, original pizza. Ini slice ah, itu kayak sebesar ini. coba mana? Coret dong. Ini udah aku coret. Lebih Segitu, besar ya, seperdelapan juga sih ya. Tapi emang agak panjang. Dia lebih panjang ya. panjang dan juga lebih lebar sebenarnya. Kalau ini, kalau satu orang kenyangnya makan 1/4, Ini palingan kalau orang makan ini palingan 3 udah cukup. Panjang, 3. besarnya segini nih. Ini baru ujungnya aja. Itu berapa bagian tuh berarti biasanya? Aku nggak tahu itu. Aku nggak salah aku lihat selalu nampan ada 10. Habis itu diambil satu slice. Oh, ada 10 di nampan, Aku ada 10. sering beli dulu. Namanya pizza slice di Fresh Market. Oh, berarti, oh yang dia langsung ini ya, yang potongan 13.000, 15.000 itu ya. 10 ribuan gitu ya. Mm-mm. Oh Tapi iya, iya, iya. potongannya lumayan besar dan rasanya enak. Lumayan sih buat sarapan cepat ya. Nyemil, oke. Nangkap ya, tapi konsep pecahannya ya. Iya. Jadi karena dia nggak bisa didapatkan secara utuh, maka kita kita itu kita bagikan dia secara merata gitu. Oke, oke lanjut. Nah, ini masih ingat nggak gimana penomoran ini? Tuliskan ke dalam. Ini adalah Gak usah ditulis, sebutin aja. Kalau yang pertama kan kita mengambil, itu ada berapa bagian tuh yang nomor satu? ini 3/6. Ini kan udah ditulis ini 3/6. Ini 3/4. Ini 5/6. Ini 3/8. Ini 8 per Ya, 16. 8/16. 8/16 itu, oh ya bener ya 8/16. Kamu udah belajar ini, penyederhanaan pecahan udah belajar juga? Udah. Udah. Kalau 8/16 masih bisa disederhanakan nggak ya? Nggak tahu maksudnya. Nah, belum tahu kan? Nanti kita belajar. Oke ya, berarti ini udah bisa ya menentukan nilai pecahan ya. Oke, ini untuk review dulu. Nah, pecahan itu kan dituliskan dalam bentuk A per B. Masih ingat ya? A per B itu A-nya itu pembilang, B-nya itu Jadi adalah kalau bahasa Inggris ini numerator, ini denominator loh. in English ya. In Englishnya ada Ini numerator, yang denominator. ini numerator, ini denominator loh. Denominator, benar. Atau Penyebutnya kebalik. denominator. Enggak benar kok. Denominatornya ini yang B. Oke. Nah, sekarang gini, kita masuk ke materi yang namanya penjumlahan pecahannya. Nah, Eh, nah ini, jadi kan ini, si pizza itu kan dimakan sama Budi itu katanya dia ngambil dari satu bagian ini, bagian utuh, dia kan dipotong 8 nih, udah dipotong 8. Nah sekarang dia itu dimakan sama Budi itu ada sebanyak berapa tuh? dikit banget yang dimakan Aris. 2/8. Tuh, 2/8. Terus dimakan Aris katanya dia ngambil 1/8. Berarti berapa banyak yang udah dimakan sama mereka? Baru 3. Apa? Baru 3. 3. Padahal pizzanya cuma satu. Jawaban kamu 3. Bener nggak? Iya, karena dipotong 8. Habis itu diambil 3. Dan sisa 5-nya aku yang makan. Tuh, ya, coba. Nah, kalau yang masuk kamar ya, kan pizzanya tadi ada satu. Ini jawabannya nggak salah ya, tapi ada perlu perbaikan sedikit aja. Kan pizzanya satu, dipotong sama ini dipotong jadi 8 bagian ya. Nah, sini Hmm? ngikutin ya. Oke, dimakan 2/8 sama si Budi. Terus si Aris makannya itu katanya 1/8. Berarti yang udah mereka makan berdua berapa? 3/8.
3/8. Jadi ingat harus ada tetap per delapannya. Karena kalau dia cuma dijawab 3, itu kayak seolah-olah itu pizzanya itu ada 3 bagian. Padahal harusnya cuma ada satu buah utuh harusnya kan. Jadi harusnya tetap ada 3/8-nya. Dan sisa 5/8-nya aku yang Nah, 5/8-nya kalau yang makan. Bebas lah. Padahal tadi katanya cuma makan makan. satu slice. Dia makan 5/8. Sampai ini ada yang mau ditanya? Gampang? Masih Aku gampang udah ya? belajar ini kelas 3. Kelas 3 ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang ini. Kalau yang ini udah penjumlahan. Nggak, maksudnya, Nah, jadi kita tunggu. sekarang kita masuk gini ya. Kan kita tadi udah penjumlahan untuk ini, tadi udah nangkep ya. Kalau 2/8 tambah 1/8, 3/8. Sampai sini udah paham ya, bilang udah belajar. Nah, kita sekarang masuk ke jenis-jenis penjumlahannya. Jadi ada 4 nih, Dilan. Ada 4 metode penjumlahan pecahan. Ini kamu udah belajar belum? Hmm? Penjumlahan pecahan dengan bilangan bulat belum ya? Belum. Nah, gini. Jadi sebenarnya gini, eh, penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan itu kayak gini. Kan ini bilangan bulat masih ingat apa bilangan bulat? Satu, dua, negatif satu itu bilangan bulat ya. Nah, jadi bilangan bulat itu kayak gini. Oh, ini namanya ada bilangan bulat, ya kan? Ini bilangan bulat. Ini bilangan, katakanlah A ini ada bilangan bulat gitu ya. Jadi ini yang kayak nomor yang kayak ini sih aku udah pernah belajar. Ya, jadi kayak dia Ini bilangan bulat. namanya mix number ya. Bener. Jadi kita Jadi menjumlahkan ini itu kayak bilangan bulat dengan pembagian pecahan. berapa gitu, kayak gimana cara bilangnya? Jadi kayak ka- pembagian contoh kayak ada 10 10 pizza, habis itu ada ada 10 pizza yang dibagi 8, eh, ada 8 yang terarsir penuh dan satu yang cuma terarsir 4. Habis itu taruh 10 di sini, taruh 3 di sini, taruh 8 di sini. Benar Ya, nggak? 10 ada 10 pizza, terus ada 8 yang diarsir gitu ya. Dia kan misalkan ada dua kan. Hah? Nih, jadi gini, yang namanya penjumlahan bilangan bulat dan pecahan ini gini. Sebenarnya ini cuma penulisannya aja. Kalau misalkan kita menjumlahkan bilangan bulat dengan sebuah pecahan, kita bisa tulis seperti ini aja. Oke? Oke. Oke. Jadi contoh gini, kalau misalkan ada 5 ditambah 1/2, jadinya berapa? 5 ditambah 1/2. Mm-mm. 5 ditambah 1/2 kan? Benar, 5 tambah 1/2. 5 ditambah 1/2 itu taruh 5 di sini, satu di sini, 2 di sini. Benar, jadi kayak dia tuh jadi ini ya, 5 Kayak gini. tambah 1/2. Oke, coba. Nah, kalau kamu masih ingat pelajaran di kelas 3 juga, sebenarnya 5 tambah 1/2 ini kalau nggak dibikin dalam bentuk semua pecahan bisa nggak? Maksudnya? Gini, misalkan sekarang posisinya adalah A ini ya, bentuknya itu adalah seperti ini angkanya, ya kan? Nah, kamu pengen itu nggak ada A, nggak ada yang di luar nih, semuanya bentuk pecahan aja. Contohnya pecahannya itu jadi A per B aja, bentuk seperti ini. Bisa nggak 5/1/2 kamu ini diubah ke bentuk ini? Kalau masih ingat di SD kelas 3. Gak ngerti caranya gimana. Masih Kok saya ingat? ngubah kayak itu aku belum belajar deh. Belum belajar ya? Berarti kita pelajarin ya. Jadi gini, sebenarnya kalau mengubah dari bentuk, apa namanya, membentuk
dari pecahan yang seperti ini, itu gampang banget sebenarnya. Kan kamu tadi udah buat 51/2 kan? Nah, caranya tuh kayak gini. Ini kamu kali ke sini, oke? Terus kamu tambah hasilnya di sini, ditambah dengan yang ini dikali, ini ditambah, terus nanti denominatornya itu tetap ini, yang di bawahnya. Jadi 5 dikali 2 kan 10, itu ditambah Ya, satu. betul, 11. 11 kan? Terus denominatornya tetap Mm-mm. sama, 2. Jadi bentuknya ini, yang ini tadi, bisa kita ubah ke bentuk ini. Itu namanya improper fraction kan? Materinya pecahan, apa namanya, mengubah pecahan campuran, campuran menjadi pecahan biasa. Bukan, maksudnya tipe nomor ini. Mana nih? Itu namanya improper fraction ya, yang ini. Bentar, kamar kau ini dulu ya. Kamar kau bingung ininya, pengistilahannya. Nanti coba Kak Marco cari tahu dulu ini ya. Maksudnya Buset. kayak gini, yang nomor lebih besar di atas, nomor yang lebih kecil di bawah. Improper fraction itu. Oh, oke oke. Ya ya. Nah, sekarang gini, kalau misalkan ngubah yang ini gimana? 3/5/3/2/5 ini. Kalau mau diubah ke bentuk yang seperti ini tadi. 3, 12 tambah 2. 17/5. Oke, ini berarti jadi 17/5. Nangkap ya? Hmm? Masih gampang ya? Oke. Nah, tunggu tuh. Ini aku bawa dulu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi gini, kalau yang namanya dia adalah ini, menjumlahkan pecahan itu, ada satu core prinsip yang memang harus diingat dulu. Jadi yang namanya pecahan itu, denominatornya itu harus sama baru dia bisa dijumlahkan. Oke? Hmm. Karena gini, dia jadi gini, secara prinsip, penjumlahan pecahan biasa itu, dia penyebutnya itu harus sama. Contoh kalau yang tadi itu 1/8 ditambah, yang tadi 2/8 kita tambahkan sama 1/8. Dan kamu tadi udah jawabnya 3/8 ya. Karena memang penyebutnya itu, denominator itu sudah sama posisinya. Jadi prinsipnya kayak gini, kamu bisa, kalau misalkan ada A per C tambah B per C itu, kamu bisa jumlahkan aja atasnya. Contoh kayak ini, contohnya adalah 3 per, berapa? 3/7 tambah 5/7 tambah 4/7, kita tinggal jumlahin atasnya aja kan. Jadinya 12/7. Kalau 12/7, kalau mau bikin pecahan campuran jadi berapa? Dan campuran. Ya, yang kayak tadi. Kalau yang tadi kan kita kalikan bawahnya terus dijumlah sama di atas tadi kan. 12, Yang ada 13. bilangan bulatnya. Ini Gimana? dibagi nggak? Dibagi, maksudnya Ini cara nguranginnya dibagi nggak? dibagi, Oh, nggak. oh. Masuk kamarku itu diubahnya itu dalam bentuk yang kayak gini. A B per C. Yang ada bilangan bulat si A-nya tadi ini aja. Bisa nggak 12/7-nya ini kita ubah ke dalam bentuk seperti ini? Hmm, tahu caranya. Oke, berarti ini. Kalau yang tadi, udah masih ingat gak ya? Kalau misalkan kita mau ngubah kebalikannya, kita ulang lagi ya. Bentar. Kalau tadi kan kita ubah kayak gini. Kalau 1/2/3, kita ubah dalam bentuk pecahan semua jadi berapa tadi? Diubah. Nih. Ini kalau kita ubah Satu jadi, ditambah 3, 4. Ditambah itu berapa? 8. ini dua nih. 1/2/3. 1/2/3. Tadi kan kita kali, ini Jadi dikali kan? 6/3. Dikali terus dijumlah. 1 kali 3, 3 Jadi tambah 2 berarti jadi. ini dikurang, harusnya dibagi.
Mana yang mana? Yang 12 per 7. Iya. Nah, gini. Maksud Kak Marco itu gini. Tadi kan kita udah mengubah bentuk. Nah, biar lebih gampang. Bentar ya. Dan itu lebih. Hop, sebentar. Eits, kelewatan ya. Belum ke share ya, share screen-nya ya. Nih. Jadi kita itu mau mengubah bentuknya itu tadi ke dalam bentuk ini ya. Nah, tadi kan kita punya kayak gini ya. Apa namanya? Penjumlahan bilangan bulat, misalkan 2 2 ditambah 1/3. Ya kan? Ini kita ubah tadi jadi berapa? Kita bisa langsung tulis itu menjadi 2 1/3. Iya. Nah, terus kita mau bikin dia itu jadi pecahan semua. Tidak ada bilangan bulatnya ini. Terus inti tadi kan kita Dikali kali, 3 6 ditambah 1, 7. Jadi 7/3. 7/3. Oke, nah sekarang kebalikannya kayak gini. Bayangkan tadi kita punya sekarang 12/7. Oke, kita bisa nggak mengubahnya itu ke dalam bentuk yang seperti ini? Enggak. Karena apa? Bisa deh, tapi nggak tahu caranya gimana. Nah, caranya itu gini. Syaratnya dia bisa diubah ke dalam bentuk seperti ini adalah ketika numeratornya itu lebih besar daripada denominatornya. Nah, caranya gimana? Ini Kak, kalau pelajarannya. Kita bisa menggunakan yang namanya pembagian. Sebenarnya 12/7 ini artinya 12 dibagi 7. Dilan kok nolak ya? Jadi kita bisa buat kayak gini. 12. Nih, apa ya? 12. Masih ingat pembagian yang seperti ini? 12 nih. Bisa berapa di Yang atasnya? paling mendekati 7 satu taruh. Satu. eh, Satu atas. Taruh 7. Kita kurang ya. Kurang. Ini pinjam. Taruh satu di sini. 12 dikurang 7 5. 5. Nah, jadi kayak gini. Sekarang sisanya ini jadi gini. Kalau kita mau mengubah 12/7 ini ke dalam bentuk yang seperti 21/3 tadi yang seperti ini, kita tinggal tulis. Dia hasilnya berapa sih? Oh, dia bisa ada itu satu. Dia bisa dibagi cuma satu. Sisa Jadi satu. satu. Jadi Nah, 5 7 5. 1 gitu. 5/7. Atau 175. Hah? Kenapa? Oh, ini. Jadi ini. 1/5/7. Jadi pembaginya tetap. Ini kan dia dibagi sama 7. Nah, kita juga tetap sama. Dia dibagi sama 7. Nah, hasilnya bisa berapa? Oh, hasilnya cuma bisa satu. Tapi dia punya sisa. Ini sisanya gitu. Habis ini dia tambah. Habis itu dikali. Coba dicek. Benar nggak kalau pakai cara kita tadi? 1/5/7 sama dengan 12/7 nggak? Iya. Nah, sama ya. Satu Ini dia dikali sama tujuh ya. tujuh, bisa ditambah 5 jadi 12. Ya. Nangkap? Coba Lengkap. kalau kamu buat ini. 19/5. Kalau 19/5 gimana? Tunggu. Hmm. Eh, Nah, masih ingat nggak yang tadi? 19/5. 19/5.
Berapa? Tulis dulu hasilnya berapa. Nah, Hasilnya 3R4 nih. sisanya berapa sisanya? 4. Oke, 4. Terus pecahannya tetap bang. Nah, coba dicek, bener nggak? 19/5. Pakai cara yang kita kali terus kita jumlahkan. 4 dikali 5, 20. Eh, salah. Salah. Ada yang kebalik ya? Salah. Ngerti. Nggak apa-apa, dikit lagi. Itu cuma kebalik kok. Caranya tadi udah bener banget. Ini karena kebalik aja tuh. Oh, Ada yang kebalik. Kalau limanya udah tepat posisinya, karena dia sebagai pembagi ya. Ini di sini jadi dia sama-sama pembagi. berarti ini jadi ini seharusnya limanya gimana sih? Ini gimana caranya? Nggak tahu. Nah, caranya udah benar tadi. Ini udah benar ya. Ini nggak apa benar. Ini udah benar. Soalnya gini, yang penting di sini itu adalah hasilnya, hasil baginya. Hasil baginya tadi berapa? Mesin Ini baginya hasil kalinya kan hasil baginya ini ya. 3, 3. 4. Oke, sisanya tadi berapa? Di sini tadi ada sisa 4 ya. Mm-mm. Jadi Sisanya, empatnya di nah sini. sisanya 4. Benar. Terus 3 pecahan dikali pembagiannya tetap 5, kok. 15. 5. Oh, Nakap? nah kok. Coba satu contoh soal lagi ya. 28 per 5. Aduh, bagi-bagi terus. Kenapa nggak suka pembagian? Ah iya, aku paling gak suka pembagian. Biar bisa, karena biar ini. Karena nanti banyak soalnya pembagian juga kan. Nanti takutnya ini, sayang. Padahal mudah sebenarnya. Ya, Allah. Udah. Berapakah hasilnya? 25 per 35. 2, mana nih? Oh, Ini bentar. maksudnya 5 per 35. 5, 5, 3 Enggak. per 5, 3/5 ya. Benar, 5, 3/5 ya. Udah benar kok, udah benar. Semuanya benar kan? Benar kok, udah jago, udah benar kok. 5, 3/5. Hmm. Kalau dicek dulu, udah kan bisa. Ternyata bisa, nggak susah. Susah nggak? Apa? Susah nggak? Nggak susah kan?
Iya Tuh, enggak. bayangin ini loh, nilai kamu matematikamu 80. Jangan-jangan 20 yang salah kemarin itu karena pembagian. Kan sayang, padahal pembagiannya gampang. Ya Iya, kan? tapi kalau nomornya banyak jadi ribet. Matematika memang ini, memang berhubungan banget dengan angka. Tapi enak kok, kalau bisa nemu, asik kan kalau bisa nemu. Ya, Nggak asik, mm, asik kan? iya. Oke, coba kita bersihkan dulu layar kita ini. Aduh, biar gampang nih, kita bersihin langsung. Oh ini 83 cukup banget ya. Oh ini, Kang aku kasih satu ini dah, satu apa? Satu soal. Bentar ya. Kenapa? Nggak ada. Udah nggak kelihatan ya? Oh, ini bisa nggak? Ingat Dah. tadi apa yang harus sama? Denominatornya harus sama ya. Oh, iya. Jadi berarti ini dulu. Ininya ganti atau enggak? Yang mana? Ini Boleh. nomor Kalau tambahannya nah ini. coba kamu mau pakai metode diganti boleh. Kok salah. Atau kamu pisahkan dulu. Dah. Ini benar enggak? Benar, benar kok. Tapi 2 per 2 itu apa namanya? Kayaknya 2 per 2 itu masih bisa ini kan. 2 per 2 kan 2 bagi 2 berapa? 2 bagi 2. Sedikit lagi itu. Itu udah benar. Oh, dibagi dua loh. 2 bagi 2. Satu. Satu. Terus berarti hasilnya berapa? Hmm. Jadi ini masih sama aja. Kenapa? Jadi ini masih sama gitu. Enggak. Gini. Jadi gini, 2 per 2, 5 per 2 per 2 itu sebenarnya bisa. Ngerti. Bisa. Dikit lagi. Tengah ya. Soalnya udah bener kok. Tadi kak jangan jangan lihat. Dua ini tadi udah bener. Aku nggak ngerti. Nggak ngertinya di bagian mana nggak ngertinya? Udah kamu tuh ulangi nggak apa-apa. Ngerti aja maksudnya ini kenapa sih masih harus diganti lagi? Oh nggak gini. Gini loh. Kadang kan di pilihannya itu nggak ada 5 2 per 2 itu nggak ada. Kalau soalnya pilihan benar nggak ada. Ini kalau misalkan soalnya isian, pasti kalau dibenarkan sama guru sebenarnya dibenarkan. Cuma ini apakah masih bisa disederhanakan? Biasanya kan ditanya kayak gitu kan. Nah, kamu bisa Hmm. sederhanakan nggak? 5 2 per 2 gitu. Nah, berapa nih? Kalau misalkan pakai pembagian tadi bisa nggak? Jadi Jadi 5 kali 2 ini dijadiin yang gimana ya? Yang ini dikali habis itu ditambah. boleh. Oke, gimana? Benar. 12 bagi 2 12 dibagi 2 6. 6 gitu. Jadi nah, jawabannya ini bisa langsung itu saya jawaban itu 6. Kalau semisal di pilihan itu nggak ada ini, nggak ada pecah bentuk pecahannya. Nangkap nggak? Apa enggak apa? Ada yang bingung? Hmm, Kamu udah paham kok. Tinggal bagian ini aja. Lebih ke apa namanya hasil akhirnya tadi itu tinggal penyederhanaan aja. Tapi udah paham konsepnya udah paham. Ayo, biar ditanya. Makin banyak bertanya, makin makin pinter loh. tadi aku Tanya. lupa Nah. pertanyaannya apa. Atau mau kasih contoh satu lagi? Kasih soal satu lagi? Masih bisa ya? Lewat dikit, bentar, bentar. Bentar lagi.
Sorry, 1/3 ditambah 2 per 3. Coba 1/3 tambah 2/3. Soal kita terakhir. Bagi jadi eh bukan ini. Bagi jadi historinya jadinya jadi tiga. Benar nggak? Bener lah. Itu udah bisa. Udah oke, udah bener. Udah tahu. Udah jago. Ah, jadi udah selesai. Atau belum? Udah. Kayaknya udah bosan banget nih. Nah, nggak. Jadi udah itu ya. Bener kok. Nggak ada yang ini. Nggak ada. Tadi jawaban kamu udah 3 udah bener. Kamu kau simpulkan aja ya. Jadi kalau misalkan tadi itu kita hari ini kita udah belajar apa? Udah sejam juga ya. Pembagian. Pola bilangan jangan lupa. Tadi udah Pembagian pecahan. pecahan, oke. Pola bilangan tadi yang perkalian juga udah nangkep ya, sama yang penjumlahan dengan bilangan di sebelahnya, Iya. ya ya. Jadi ini untuk nutup ini sebenarnya tadi kan udah bisa juga ya, Kak Marco review dulu. Kalau mengubah ini ke bentuk pecahan biasa tadi, biar ngingat aja. Sorry, sorry. Baik kita review tentang mengubah apa tadi? Mengubah bilang penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan ya. 1 ditambah 2/3. Ini jadi sama dengan berapa? Kita Sama bisa bikin berapa? dengan Satu, kita tinggal satu, tulis aja kan gini kan. dua, tiga. Oke, kalau kita mau bikin dia jadi bilangan pecahan biasa, Ini satu dikali tiga ditambah dua jadi 5/3. 5/3. Ini udah paham ya pengubahannya ya. Udah. Oke. Terus kalau sebaliknya, kalau kita punya Dibagi, habis tujuh itu belas pasti per akan tiga, ada sisa. eh berapa nih? yang Langsung action, biar ingat nih. ini ini pas ini dibagi, habis itu pasti akan ada sisanya dan Ya, sisanya akan ditaruh di gampangnya gini, kita tulis dulu nih di bawahnya jadi pasti berapa? Di bawahnya pasti tetap pecahannya 3 gitu ya. pecahannya tiga. Pembaginya 3. Nah, 17 bagi 3 bisa berapa? 17 dibagi tiga. Nggak tahu. Bisa sanggup berapa tuh? 17 bagi 3 paling dekat. Udah dibagi tiga paling dekat sih. 17 bagi 3. Hmm. Ini Duh. kali-kali 5, kali-kali ini harus lebih ini nih berarti. Dilatih. 1 kali 3 3. 2 kali 3 6. Gitu kan. Tiga. 9. 9 kali 3 27. Udah kelewatan. Habis itu 17 bagi 3. perkalian 5 15. 5. Berarti bisa 5 ya. Kalau 6 dia udah kelewatan ya. 6 kali 3 Iya. 18 ya. Berarti ya tulis. Oh dia bisanya cuma 5. 5. Sisanya berapa Dilan? Sisanya 2. 2. Betul.
Itu udah jadi. Udah, 52/3. Eh, Nah, satu terakhir. Sabar. Ini, yang terakhir ini. oke. Ini sebenarnya tadi caranya udah bener ya. Cuma Kak Marco kasih cara yang ini aja. Yang lebih apa, sesuai sama yang kita pelajari tadi. Soalnya kan setengah ini kita tulis gini juga nggak apa-apa. Setengah, tambah. Limanya kita pisah lagi nggak apa-apa. Jadi yang limanya ini kita pisah. Kayak gini. Kan nggak apa-apa kan? Kalau Kak Marco buat kayak gini. Sama nggak yang ini dengan yang ini? Beda. Cuma mengubah bentuknya aja. Ini kalau sama deh. Sama kan? Mm-mm. Jadi nggak apa-apa kalau diubah kayak gini. Nah, yang ini kan limanya udah tinggal kita tulis. Nanti kita tinggal fokus aja penjumlahan setengah ditambah setengah ini. Berapa setengah tambah setengah? Setengah ditambah setengah. Setengah pizza tambah setengah pizza. Itu 2/2. Ah, 5 tambah Per 2 per 2. 2. 2 per 2 tadi berapa? Berapa 2 per 2? 5. 5/2. 5 2, 2/2. 5 per 2 per 2. Atau 2 per 2 kan bisa kita tulis satu ya. Iya. 5 ditambah satu. Hasilnya adalah 6. Boleh, kalau kamu mau buat yang kayak tadi boleh. Di apa namanya? Dipisahkan dulu. Kayak seperti ini boleh. Kalau ini ya kamu buat juga nanti jadi bentuk seperti ini, 5/1/2 diubah ke seperti ini juga nggak apa-apa. Mana yang lebih cepat aja. Kalau kamu lebih cepat tadi pakai yang cara apa? Cara yang tadi. Yang mana tuh? Cara paling awal. Cara yang awal. Mm-mm. Yang itunya ditambah. Ini ditambah. Habis itu ini dikali ya bagi. Iya, habis itu ini dibagi. Habis itu ditaruh nomor hasil bagiannya di sini. Oke ya. Berarti kalau besok ini soalnya kita kamu kasih latihan udah bisa belum? Hmm, mungkin aja. Ini aja ya. Oke ya. Itu dulu ya. Ada yang mau Oke. ditanya nggak sebelum kita ini? Sebelum Enggak. kamar tutup? Nggak ada? Enggak. Aman? Ya, lumayan lah. Berarti apa nih? Pencapaian kita hari ini apa? Pecahan. Pencapai. Enggak loh. Pertama harus apresiasi dulu loh. Kita ini loh yang bagian penilaian ini tadi apa kuis kita udah naik dari berapa? Dari 70% Dari udah ke 70 88 persen. 88. Terus dulu kasih stiker, kasih apresiasi, kasih reaksi dulu. Masa harus diselebrasi juga kan pencapaiannya tuh. Nah, terus sama pecahannya. Tadi kita udah bisa ngubah pecahan dari yang bulat ke pecahan biasa. Sama menjumlahkan pecahan udah bisa ya. Tapi ingat penyebutnya harus apa? Penyebutnya harus apa kalau penjumlahan pecahan? Nyebutnya harus sama. Harus sama. Oke, berarti udah paham. Oke ya, berarti kita ketemu lagi kapan Dilan? Hari Rabu. Rabu. Jamnya sama ya? Ya jam 6. Jam Udah boleh pamit. Nah, boleh. Oke, selamat Dadah. istirahat ya. Thank you ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.